wabarakatuh. Saya Dini Rusdiani dari kelas 12 UTKP 1. Di sini saya akan melaksanakan angka sepagi dengan tema tak surut membaca selama pandemi. Di sini saya akan meresensi buku tentang Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Judul bukunya Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Pengarangnya Terelie, penerbitnya Republika, dan tahun terbit Februari 2019, serta jumlah halaman 428 halaman. Di sini saya akan menceritakan cerita singkat dari cerita novel ini yang sudah saya baca. Ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang berada di panti asuhan, seorang anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya meninggal karena kebakaran. Terus ia hidup di panti asuhan dan mengalami kejadian yang tidak terduga seperti penyiksaan oleh penjaga panti asuhan dan pekerjaan yang memang tidak disukai olehnya. Setelah itu, ia memutuskan untuk pergi dan kabur setelah membawa uang hasil curian tersebut. Dia hidup di jalanan seperti mengamen, mencuri uang dari sopir bis atau dari penumpang-penumpang. Tapi lama-kelamaan ia mulai bergaul dengan anak jalanan di stasiun kereta api dan diajarkan permainan judi oleh teman-temannya, dan ia akhirnya menang perjudian tersebut, tetapi ia selalu menang dan akhirnya dicurangi oleh seseorang yang memang sengaja mencuranginya. Alhasil ia pun tidak mempunyai apa-apa dan ia akhirnya ditusuk oleh beberapa kawanan dari penjudi tersebut. Setelah itu ia diselamatkan dan tinggal di rumah singgah bersama teman-teman barunya dan pemilik rumah singgah tersebut. Ray disekolahkan oleh pemilik rumah singgah tersebut, dan ada satu kejadian yang tidak terduga dan Ray sangat bersalah karena ia dahulu sangat dekat dengan seorang teman dari rumah singgah tersebut, tetapi ia mengalami kecelakaan karenanya. Kecelakaan tersebut terjadi ketika ia menolong teman tersebut dari para preman, tetapi ia malah mengenai teman tersebut sehingga ia lumpuh dan tidak bisa berjalan lagi. Ray sangat bersalah kepadanya sehingga ia pindah keluar kota. Setelah pindah keluar kota, ia pun tumbuh dengan kehidupan jalanan. Ia tumbuh sendiri dan mengontrak, makan seadanya, dan mengamen seperti biasa, mengamen, mencuri, dan lain-lain. Ada seorang pemuda di atas Ray umurnya. Dia sangat tertarik kepada Ray karena dia melihat seperti kemampuan yang memanjat, ketidaktakutannya, kepolosannya, kecerdasannya, sehingga ia tertarik untuk menjadi sahabat dan temannya, dan ia sangat mempercayai Ray untuk menjadi partner kerjanya. Pekerjaan yang ditawarkan kepada Ray yaitu mencuri berlian dari sebuah bank besar. Tetapi kejadian tersebut gagal karena polisi berhasil menangkap teman Ray tersebut, dan Ray berhasil ditembak tetapi tidak ditangkap, dan teman Ray tersebut dihukum mati, dieksekusi. Akhirnya Ray pun pindah keluar kota dan memulai kehidupan baru. Di luar kota tersebut ia menjadi kuli bangunan dan beberapa pekerjaan kasar. Dengan kegigihannya ia terus meningkatkan posisinya di pekerjaannya, menjadi kapten, mandor, dan lama-kelamaan ia pun menjadi insinyur dari pembangunan arsitektur seperti itu. Pada saat
dengan raut wajah yang sangat sedih dan suram, tetapi tidak merasa bersalah dan tatapannya kosong. Ray sangat tertarik kepada wanita tersebut dan ia pun akhirnya memutuskan untuk pelan-pelan mendekatinya. Tetapi wanita tersebut tidak baik dengannya dan pekerjaannya tidak sesuai ekspektasinya. Akhirnya Ray memutuskan untuk menyerah dan menghindarinya. Tetapi lama-kelamaan Ray akhirnya mengambil keputusan bahwa ia harus bertindak dan ia harus mengubah perempuan tersebut. Akhirnya mereka berdua menikah. Nah, sayangnya mereka hidup bahagia terus menerus bersama keluarga baru, yaitu keluarga dari Tiongkok, Cina, tetangganya dan adik-adik sesepupunya dari istrinya. Tetapi istrinya mengalami kecelakaan yang besar, yaitu ia mengalami keguguran 2 kali, dan 1 kali istrinya diselamatkan oleh dokter dan terselamatkan, tetapi yang kedua kalinya ia tidak terselamatkan beserta anak-anak Ray, sehingga Ray pun akhirnya pergi keluar kota dan meninggalkan kota Padang, bersama istrinya tersebut dan memulai kehidupan baru menjadi insinyur arsitektur di sebuah perusahaan, dapat dipercayai oleh duta-duta besar dan gubernur-gubernur serta presiden pun mempercayainya. Lama-kelamaan usaha Ray makin meningkat, semakin sukses, semakin banyak pesaing yang ingin menjatuhkannya. Pada saat itu Ray sangat ditipu oleh pesaingnya dan itu mengakibatkan usahanya anjlok dan turun. Semua karyawannya, tidak semua, tetapi beberapa karyawannya dipaksa dikeluarkan. Terus akhirnya Ray pun memutuskan untuk bangkit kembali dari awal, akhirnya pun sukses. Tapi kejadian tak terduga pun menimpanya. Ia jatuh dari ketinggian 50 lantai dari gedung perusahaannya dan ia mengalami kritis. Di dalam masa kritis ia bertemu dengan seseorang yang sangat ramah senyum dan nada bicaranya pun nyaman dan enak didengar. Nah, seseorang tersebut mengajak Ray melihat masa lalu dan menjawab beberapa pertanyaan Ray, seperti apakah hidup ini adil, apakah kaya adalah segalanya, apakah kita memiliki pilihan dalam hidup, apakah makna kehilangan, dan apakah cinta itu. Nah, itu semua dijawab oleh pria tersebut yang di samping Ray. Alasan-alasan mengapa Ray mengalami kejadian tersebut dari awal, ia berada di panti asuhan, meninggalnya kedua orang tuanya saat kebakaran, meninggalnya istri dan anak-anaknya, serta beberapa kejadian yang membuatnya terus merasa terpuruk. Lama-kelamaan Ray mengetahui bahwa kehendak Tuhan memang berbeda dari perkiraan manusia. Ia mengetahui segala sesuatu alasan apa saja yang baik untuk Ray, dan ia mulai bersyukur bahwa ia bisa hidup kembali setelah masa kritis tersebut, dan ia lebih bersyukur lagi karena dia mempunyai teman-teman dan keluarga yang setia menemaninya. Sekian dari isi singkat buku tersebut, buku ini. Sekarang saya akan memberitahu kelemahan dan kelebihan dari buku ini. Menurut saya, kelebihan dari buku novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini, karya Terelie, menurut saya kelebihannya para pembaca bisa mengekspresikan bagaimana rasanya menjadi seperti Ray, masuk ke dalam ceritanya dan
bagian-bagian yang sangat menyentuh hati pun sangat mengena di pembaca. Tetapi sayangnya kelemahan buku ini, novel yang saya kurang mengerti seperti kalimat-kalimat zaman dulu, novel zaman dulu seperti itu. Tetapi saya mencoba memahaminya lagi, dan kelemahannya adalah alangkah baiknya jika di dalam belakang buku ini sinopsisnya lengkap dan menceritakan tentang genre apa ini, dan saya belum mengerti ini termasuk genre apa, tapi saya sangat menyukai buku ini karena buku ini sangat-sangat maknanya dalam, dan kita menjadi tahu bagaimana rasanya bersyukur, rasanya kehilangan yang benar-benar. Nah, hikmahnya dari buku ini saya dapat pesan bahwa kita harus bersyukur apapun itu yang telah Tuhan kita putuskan. Kita tidak tahu apa yang baik untuk kita, tetapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada beberapa kata yang kurang berkenan dan masih banyak kesalahan. Mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.